Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara cepat dan mudah merasionalkan penyebut bentuk akar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, rasionalkan bentuk berikut. 2 per akar 5 sama dengan. Adapun langkah awal, penyelesaian model soal seperti ini, yaitu kita salin kembali bentuk soalnya. Itu langkah awalnya. 2 per di bawahnya akar 5. Langkah selanjutnya, akan kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini, yaitu akar 5 per di bawahnya juga sama dengan angka yang di atas, yaitu juga akar 5. Selanjutnya, sama dengan. Nah, sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka langsung saja kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali akar 5, hasilnya 2 akar 5 per di bawahnya akar 5 dikali dengan akar 5, hasilnya sama dengan 5. Dan bentuk lain dari jawaban ini boleh juga kita tulis ke dalam bentuk 2 per 5, baru setelah itu kita kalikan dengan akar 5, dan ini dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Rasionalkan bentuk berikut. 3 akar 2 per 2 akar 3 sama dengan. Ingat langkah awalnya tadi, salin kembali bentuk soalnya. 3 akar 2 per di bawahnya 2 akar 3. Lalu dikali. Kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Namun perlu diingat, jika pada bagian penyebutnya ini terdapat angka, bilangan bulat dikalikan dengan angka dalam akar, maka yang kita kalikan cukup yang ada tanda akar saja. Yang ada tanda akar saja. Maka di sini cukup kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Untuk angka 2-nya tidak perlu kita tulis kembali. Nah itu perlu diingat. Langkah selanjutnya sama dengan, sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka langsung saja kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 3 akar 2 dikali akar 3 itu hasilnya sama dengan 3 akar 6. Ingat, akar 2 dikali akar 3 itu hasilnya sama dengan akar 6. Per di bawahnya 2 dikali akar 3 dikali akar 3, hasilnya sama dengan 3. Lanjut sama dengan 3 di atas dengan 3 di bawah sama-sama habis dibagi, maka angka yang tinggal yaitu akar 6 per 2. Dan bentuk lain dari jawaban ini boleh juga kita tulis ke dalam bentuk 1 per 2. Baru setelah itu kita kalikan dengan akar 6 dan ini dia jawabannya. Lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Rasionalkan bentuk berikut. 5 per akar 7 ditambah akar 2. Di mana langkah awalnya tentunya sama dengan tadi. Salin kembali bentuk soalnya. 5 per di bawahnya akar 7 ditambah akar 2. Lalu dikali. Yaitu tinggal kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Yaitu akar 7. Namun perlu diingat, jika di sini tandanya tambah, maka pada saat kita kalikan, di sini tandanya berubah menjadi tanda kurang. Itu perlu diingat. Akar 2. Begitu juga dengan angka di bawah. Sama dengan angka bagian atas. Akar 7 dikurang akar 2. Langkah selanjutnya sama dengan, nah sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa.
Maka langsung saja kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 dikalikan dengan akar 7 dikurang akar 2 tutup kurung per di bawahnya. Nah, khusus untuk bagian bawah, perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini angka-angkanya sama, akar 7, di sini juga akar 7. Di sebelahnya akar 2, di sebelahnya sini juga akar 2, angkanya sama. Yang membedakan cuma tanda positif dan negatif saja. Maka cara penyelesaian bentuk perkalian seperti ini, cara cepatnya yaitu angka bagian depan kita kuadratkan, oke? Akar 7 kita kuadratkan, lalu dikurang. Ingat, dikurang. Dikurangkan dengan angka di sebelahnya lagi, akar 2 juga dikuadratkan. Lanjut sama dengan 5 dalam kurung akar 7 dikurang akar 2 tutup kurung per di bawahnya. Akar 7 dikuadratkan itu tanda akarnya hilang. Yang tinggal isi di dalamnya, yaitu angka 7 saja. Lalu dikurang akar 2 kuadrat, akarnya hilang, yang tinggal isi di dalamnya saja, yaitu angka 2. Sama dengan 5 dikali akar 7 dikurang akar 2 tutup kurung per di bawahnya. 7 kurang 2 hasilnya 5. Sama dengan 5 di atas dan 5 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka sekarang angka yang tinggal yaitu akar 7 dikurang akar 2 dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 4. Akar 8 per akar 10 ditambah akar 8. Langkah awalnya, salin kembali bentuk soalnya. Akar 8 per di bawahnya akar 10 ditambah akar 8. Lalu kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini, yaitu akar 10, namun perlu diingat kembali tandanya berubah. Pada saat kita kalikan di sini tandanya berubah, tadinya tambah menjadi kurang. Lalu dikurangkan dengan akar 8 per di bawahnya sama dengan angka bagian atas, yaitu akar 10 dikurang akar 8. Lanjut. Sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka langsung kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Perhatikan untuk bagian atas terlebih dahulu. Cara perkaliannya yaitu akar 8 dikali akar 10. Itu hasilnya akar 80. Lanjut. Akar 8 dikali negatif akar 8. Itu hasilnya negatif angka 8 saja. Tanda akarnya hilang. Oke. Per di bawahnya. Nah, sama hanya dengan soal yang nomor 3 tadi. Angka-angkanya sama. 10, di sini juga 10. Oke. Selanjutnya di sini angka akar 8, di sini juga akar 8. Yang membedakan cuma tanda positif dan negatif saja. Maka trik cepat perkaliannya langsung saja angka depan kita kuadratkan. Berarti akar 10 dikuadratkan lalu dikurang. Dengan angka di sebelahnya juga kita kuadratkan. Lanjut sama dengan akar 80 ini masih bisa kita sederhanakan. Ingat 80 itu akar 80 boleh juga kita tulis menjadi akar 16 dikali 5. 16 kali 5 itu hasilnya 80. Oke, lalu dikurangkan 8 per di bawahnya. Akar 10 kuadrat hasilnya 10 dikurang akar 8 kuadrat hasilnya 8. Sama dengan 16 kuadrat hasilnya 4. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Jangan lupa dikurangkan 8. Per di bawahnya 10 kurang 8 hasilnya 2. Sama dengan bentuk ini masih bisa kita sederhanakan caranya. Perhatikan bentuk bagian atas. 4 akar 5 dikurang 8. Tarik angka 2-nya keluar. Untuk apa kita menarik angka 2-nya keluar? Biar dia habis dibagi dengan 2 yang di bawah. Oke. Perhatikan bagian atas lebih dahulu. 2 ditarik keluar, maka perhatikan 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2
akar 5. Lalu dikurang. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. Jika 2 yang di luar tanda kurung ini kita kalikan ke dalam, maka hasilnya sama seperti bagian atas ini. Oke? 2 dikali 2 akar 5 hasilnya 4 akar 5. Lalu 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu angka 2. Sama dengan. Nah sekarang 2 di atas dan 2 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 2 akar 5 dikurang 4 dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. 5 akar 2 per 2 akar 3 dikurang akar 2 sama dengan. Langkah awalnya tetap sama dengan soal-soal yang tadi, yaitu salin kembali bentuk soalnya. 5 akar 2 per di bawahnya 2 akar 3 dikurang akar 2 dikali. Ingat, pada saat kita kalikan dengan semua angka yang di bawah ini, tandanya berbeda atau berubah dia. Tadinya kurang, sekarang menjadi tambah. 2 akar 3 ditambah dengan akar 2. Per di bawahnya, 2 akar 3 ditambah akar 2. Angka di atas dan angka di bawah dia sama. Selanjutnya, sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Nah, perhatikan untuk bagian atas terlebih dahulu. Cara perkaliannya. 5 akar 2 dikali 2 akar 3. 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Lalu akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Lanjut lagi. 5 akar 2 dikalikan dengan positif akar 2. Hasilnya yaitu positif 5 dikali akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Per di bawahnya. Nah, sama perkalian yang soal yang nomor 4 dan 3 tadi. Angka-angkanya sama. Yang membedakan cuma tanda kurang dan tambah saja. Maka cara cepat perkaliannya yaitu angka depan kita kuadratkan. 2 akar 3 kuadrat lalu dikurang. Dikurangkan dengan angka di sebelahnya. Akar 2 juga dikuadratkan. Sama dengan 10 akar 6 ditambah 5 kali 2 hasilnya 10. Per di bawahnya 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu akar 3 kuadrat hasilnya 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Lalu dikurang akar 2 kuadrat hasilnya 2. Lanjut. Sama dengan 10 akar 6 ditambah 10 per di bawahnya 12 kurang 2 hasilnya 10. Lanjut kita sederhanakan terlebih dahulu karena bentuknya ini masih bisa kita sederhanakan. Bagian atas tarik angka 10-nya keluar. Apa yang tinggal? Yaitu 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali akar 6. Nah, angka 1 di sini itu boleh tidak kita tulis. Lalu ditambah 10 di sini dibagi 10 hasilnya 1. Nah, kok bisa seperti ini? Perhatikan, jika angka 10 yang di luar tanda kurung ini kita kalikan ke dalam angka dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti yang di sebelah sini. 10 dikali akar 6 hasilnya 10 akar 6. Lalu 10 dikali positif 1 hasilnya positif 10. Per di bawahnya, yaitu per 10. Sama dengan 10 di atas, 10 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu ada akar 6 ditambah 1 dan ini dia jawabannya. Nah lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 6. Akar 3 dikurang akar 2 per di bawahnya akar 3 ditambah akar 2. Ingat, langkah awalnya itu salin kembali bentuk soalnya. Akar 3 dikurang akar 2 per di bawahnya akar 3 ditambah akar 2. Lalu dikali. Dikalikan dengan semua angka yang ada pada bagian penyebutnya ini.
Namun pada saat kita kalikan tanda bagian sini dia berubah. Tadinya tambah, sekarang menjadi kurang. Sehingga jadinya itu akar 3 dikurang akar 2 per di bawahnya sama dengan angka bagian atas. Akar 3 dikurang akar 2. Selanjutnya, sama dengan, nah bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, langsung saja kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Sekarang khusus untuk bagian atas, perhatikan cara pengaliannya. Akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Lanjut, akar 3 dikali negatif akar 2 hasilnya negatif akar 6. Pindah ke angka di sebelahnya. Negatif akar 2 dikali akar 3 hasilnya negatif akar 6. Lalu negatif akar 2 dikali negatif akar 2 maka hasilnya positif 2. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Lalu akar 2 dikali akar 2 hasilnya yaitu 2. Per di bawahnya, ingat trik cepatnya tadi. Tinggal kuadratkan angka di depannya lalu dikurangkan dengan angka di belah sini juga dikuadratkan. Akar 3 kuadrat dikurang angka di sebelahnya. Akar 2 juga dikuadratkan. Sama dengan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Lalu negatif 6 dikurang 6 hasilnya negatif 2 akar 6. Per di bawahnya, akar 3 kuadrat hasilnya 3. Lalu dikurang akar 2 kuadrat hasilnya 2. Sama dengan 5 dikurang 2 akar 6 per di bawahnya 3 kurang 2 hasilnya 1. Lalu 5 dikurang 2 akar 6 dibagi 1 hasilnya tetap yaitu 5 dikurang 2 akar 6. Maka inilah dia jawaban akhirnya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.